Kami sampaikan salam sejahtera buat kita semua. Materi kita sekarang akuntansi perusahaan jasa, dagang dan manufaktur adalah tentang jurnal khusus. Sebagaimana yang sudah kita pelajari di kelas 1, kita sudah bahas jurnal umum dan juga kita sudah bahas jurnal khusus pada perusahaan jasa. Sekarang khusus pagi ini kita pelajari jurnal khusus pada perusahaan dagang. Sebagaimana kita ketahui, jurnal khusus itu adalah jurnal yang dikelompokkan sesuai dengan jenis transaksinya. Jurnal khusus itu pada perusahaan dagang ada 5 jenis. Pertama, jurnal pembelian. Jurnal pembelian adalah untuk mencatat seluruh pembelian dengan kredit. Kedua adalah jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas ini adalah untuk mencatat pengeluaran uang. Beberapa jenis transaksi yang kami sampaikan di sini yang termasuk mengakibatkan kas berkurang atau yang mengakibatkan pengeluaran kas. Kalau perusahaan itu melakukan transaksi pembayaran utang, maka kas berkurang. Demikian juga membeli barang dengan tunai, kas berkurang. Dibayar gaji, kas berkurang. Pembayaran lain selain gaji, maka kas berkurang. Kalau kas berkurang atas transaksi ini, maka dicatatlah dalam pengeluaran kas. Selanjutnya, ketiga adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah untuk mencatat seluruh transaksi penjualan dengan kredit. Lalu keempat, jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini adalah mencatat transaksi-transaksi yang mengakibatkan kas bertambah atau mengakibatkan penerimaan kas. Beberapa contoh transaksi yang mengakibatkan kas bertambah atau mengakibatkan penerimaan kas, adanya transaksi penerimaan piutang, adanya transaksi dari penjualan tunai, dan adanya penerimaan setoran dari modal pemilik. Ini semua mengakibatkan kas bertambah, maka dicatatlah ke jurnal penerimaan kas. Transaksi yang tidak bisa dimasukkan ke jurnal pembelian, tidak bisa dimasukkan ke jurnal pengeluaran kas, dan juga tidak bisa dimasukkan ke jurnal penjualan, dan juga tidak bisa dimasukkan ke jurnal penerimaan kas sesuai dengan fungsi masing-masing, maka dimasukkanlah ke jurnal umum. Transaksi-transaksi yang biasa umumnya dicatat kepada jurnal umum ini adalah jika terjadi retur penjualan, retur pembelian, dan lain-lain. Kita masuki jurnal pembelian. Jurnal pembelian itu fungsinya adalah mencatat seluruh transaksi pembelian barang dagangan dan harta lainnya dengan kredit. Bagaimana bentuknya? Inilah contoh bentuk jurnal pembelian. Bentuk jurnal khusus pembelian ini adalah jurnal khusus pembelian yang sederhana. Artinya, kalau ini saja bentuknya, berarti perusahaan itu hanya membeli barang dagangan. Tapi kalau selain dibeli barang dagangan, maka kita buatlah kolom-kolom tambahan. Maka kalau tadi hanya pembelian debit di kredit utang, karena perusahaan itu tidak hanya melakukan pembelian barang dagangan, juga dia melakukan pembelian barang selain barang dagangan, maka kita aturlah kolomnya. Bagaimanakah cara mengatur kolomnya? Jikalau transaksi satu jenis dilakukan 2 kali atau lebih transaksi dalam 1 bulan, maka kita buatlah kolom perlengkapan itu. Nanti bagaimana fungsi masing-masing ini Anda pahami di materi PowerPoint. Saya sudah siapkan. Kita masuk contoh soal. Dibeli barang dagangan. Dibeli barang dagangan, jurnal umumnya adalah pembelian debit di kredit utang dagang. Dibeli peralatan dengan kredit, maka jurnal umumnya adalah peralatan kantor debit di kredit utang. Dibeli barang dagangan, maka jurnal umumnya pembelian debit di kredit utang.
Dibeli perlengkapan, maka jurnal umumnya adalah perlengkapan debit di kredit utang. Tanggal 28 dibeli perlengkapan, maka jurnalnya adalah perlengkapan debit di kredit utang. Dibeli barang dagangan, maka jurnalnya adalah pembelian barang dagangan di kredit utang. Anda harus hubungkan dengan materi pelajaran kita. Ada dua metode pencatatan terhadap pembelian barang dagangan yang disebut dengan pencatatan persediaan, adalah metode periodikal dengan perpetual. Yang kita pakai untuk saat ini adalah metode periodikal. Hanya kemarin kita catat ke jurnal umum, sekarang kita catat ke jurnal khusus. Permasalahan bagaimanakah bentuk kolomnya? Maka kita lihat, pelajari transaksi. Dibeli barang dagangan dengan kredit, berapa kali dia melakukan transaksi? Tanggal 5, tanggal 31 berarti sudah 2 kali, dan tanggal 10 3 kali. Maka harus ada kolom khusus. Bagaimana jurnalnya tadi? Pembelian debit di kredit utang. Berarti ada kolom pembelian. Namanya perusahaan dagang, berarti kegiatan yang paling utama adalah membeli barang dagangan. Lalu perlengkapan ada 2 kali di sini. Maka kolom perlengkapan juga kita buka tersendiri. Karena pembelian perlengkapan sudah 2 kali terjadi, maka kita buat kolom. Peralatan hanya sekali terjadi, maka tidak perlu kita buat kolom khusus. Nanti kalau ini gimana dimasukkan? Dimasukkanlah kolom serba-serbi. Sehingga kolomnya seperti ini. Ada kolom pembelian, ada kolom perlengkapan. Kolom pembelian dan perlengkapan yang dicatat sebelah debit adalah untuk mencatat transaksi yang sudah 2 kali terjadi transaksi atau lebih. Kolom serba-serbi adalah mencatat transaksi yang hanya sekali terjadi transaksi. Mari kita masuk ke soal kembali. Dibeli barang dagangan dengan kredit. Ini harus Anda pahami apa artinya, sudah kita pelajari. Maka jurnal umumnya bagaimana? Karena metode periodikal, maka jurnalnya adalah pembelian debit di kredit utang. Hukum debit kredit jurnal umum dengan jurnal khusus sama. Tanggal 5 dibeli barang dagangan, maka pembelian debit di kredit utang. Kita masukkan ke jurnal khusus. Pembelian debit di kredit utang, di kredit. Lalu akun yang di kredit kita masukkanlah toko Larasti dari mana kita beli. Tanggalnya sesuai dengan tanggal 5 kita beli. Soal berikutnya. Dibeli peralatan, maka jurnal umumnya adalah peralatan debit di kredit utang. Nah, karena kolom peralatan tidak ada, maka itulah kita masukkan ke kolom serba-serbi. Kenapa tidak ada kolom peralatan khusus? Karena peralatan pembelian peralatan hanya sekali terjadi. Maka peralatan debit, kolom debit masuk kolom serba-serbi di kredit utang dagang. Demikian tanggal 10 dibeli barang dagangan dengan kredit, berarti pembelian debit di kredit utang. Kita masukkan pembelian debit di kredit utang, di kredit ya. Demikian juga soal berikutnya, dibeli perlengkapan, maka jurnal umumnya adalah perlengkapan debit di kredit utang. Maka perlengkapan debit di kredit utang. Tanggal 28 dibeli perlengkapan, jurnalnya sama, maka perlengkapan debit di kredit utang. Tanggal 31 dibeli barang dagangan, maka jurnalnya adalah pembelian debit di kredit utang. Pembelian debit di kredit utang. Lalu setelah jurnal pembelian ini kita buat, maka kita buatlah rekapitulasi jurnal pembelian. Bagaimana rekapitulasi jurnal pembelian? Di akhir materi ini saya berikan contoh satu-satunya nanti. Lalu masuk kita jurnal pengeluaran kas. Bentuk jurnal pengeluaran kas adalah seperti ini. Langsung kita masuk contoh soal. Tanggal 2 dibayar pinjaman hipotek dan pinjaman bunga, saya ulangi, dibayar bunga pinjaman hipotek dan pinjaman hipotek. Mengenai pinjaman hipotek akan kita bahas selanjutnya. Tapi untuk saat ini saya sampaikan
Pinjaman hipotek itu adalah suatu pinjaman jangka panjang dengan jaminan aktif tetap. Berarti kalau pinjaman hipotek berarti kita mengutang. Kalau disebut membayar berarti membayar cicilan utang. Utang apa? Namanya hutang hipotek. Di dalam utang hipotek itu ada bunga, maka kita bayar bunga. Maka jurnal umumnya ini adalah beban bunga hipotek debit, kas di kredit. Lalu dibayar cicilan berarti berkurang utang. Utang hipotek debit di kredit kas. Maka kita masukkan ke kolom pengeluaran kas. Beban bunga debit di kredit kas. Pinjaman hipotek debit di kredit kas, sama hukumnya. Lalu kenapa kita masukkan ke kolom serba-serbi? Kenapa tidak ada kolom tersendiri? Karena pinjam bunga hipotek itu mungkin hanya sekali terjadi transaksi dalam 1 bulan. Maka kita masukkanlah ke serba-serbi. Saya ulangi, kolom serba-serbi ini dicatat untuk mencatat transaksi yang hanya 1 kali jenis, hanya 1 kali transaksi terjadi dalam 1 bulan. Soal berikutnya, tanggal 5 membayar utang. Dibayar utang ada syaratnya. Apakah kita dapat diskon atau tidak? Maka jurnal umumnya utang debit sebesar 100.000 di kredit kas, di kredit potongan pembelian kalau ada potongan. Tanggal 5 ini kita anggap ada potongan pembelian sebesar, tidak ada potongan pembeliannya. Tidak ada potongan. Oh, ada potongan pembelian 2.000. Maka jurnalnya adalah utang dagang berkurang dicatat sebelah debit. Ya. Lalu berkurang kas 98.000, tapi yang kita bayar 98.000, lalu 2.000 ada potongan. Demikian tanggal 6 dibeli barang dagangan, jurnalnya adalah pembelian debit di kredit utang. Tanggal 6 pembelian debit di kredit utang. Tanggal 8 mengambil uang tunai, berarti private debit di kredit kas. Maka kita masukkan ke kolom serba-serbi karena private itu hanya terjadi 1 jenis transaksi. Pertanyaan, ini pembelian kenapa dibuat kolom khusus tersendiri sementara hanya 1 kali? Utang dagang juga kenapa dibuat tersendiri hanya sekali? Karena biasanya perusahaan dagang itu dalam transaksi yang paling sering terjadi adalah membayar utang dan melakukan pembelian. Karena hanya untuk mempersingkat waktu dan keterbatasan soal, kita anggaplah ini sudah 2 kali melakukan transaksi pembelian atau lebih. Demikian juga membayar utang, sudah 2 kali membayar utang. Nah, setelah kita buat jurnal pengeluaran kas, maka kita buatlah rekapitulasi dalam pengeluaran kas. Selanjutnya jurnal penjualan. Bagaimanakah jurnal penjualan? Inilah jurnal penjualan yang paling sederhana. Artinya kenapa yang paling sederhana? Karena yang dijual itu hanyalah barang dagangan. Kita masuk soal. Dijual barang dagangan, dijual barang dagangan, dijual barang dagangan, dijual barang dagangan, dijual barang dagangan. Berarti dijual hanya barang dagangan, tidak ada barang yang lain selain barang dagangan. Maka jurnal tanggal 3, tanggal 7, tanggal 12, tanggal 18, tanggal 28 sama jurnalnya, yaitu pembelian debit di kredit utang sebesar angka masing-masing. Saya ambil contoh soal tanggal 3, dijual barang dagangan, saya ulangi, saya ralat tadi, bukan pembelian, penjualan. Dijual barang dagangan dengan kredit, maka jurnalnya adalah piutang dagang debit di kredit penjualan. Tanggal 7 demikian, dijual barang dagangan, piutang dagang debit di kredit penjualan. Tanggal 12 juga dijual barang dagangan, piutang dagang debit di kredit. Demikian juga tanggal 18 dan tanggal 28. Maka kalau kita catat ke jurnal khusus penjualan, maka sama seperti ini. Ya. Piutang dagang debit 500.000, penjualan di kredit. Karena 1 kolom kita buat di sini. Kenapa? Karena jumlah piutang dagang dan jumlah penjualan sama. Boleh juga ini Anda bagi 2. Ini piutang sebelah sini, debit di sebelah sini.
penjualan di sebelah kredit. Itulah jurnal penjualan. Kalau tanggal sesuai dengan tanggal transaksi, faktur sesuai dengan tanggal faktur, akun-akun yang debit dari mana kita melakukan penjualan atau kemana saja kita memiliki piutang. Sekarang penerimaan kas. Langsung saya masuk ke contoh soal. Bentuknya. Bentuk jurnal penerimaan kas seperti ini. Kita soal. Sri Rezeki menambah modal dengan menyetor uang tunai. Maka kita pakai jurnal umum bagaimana? Kas debit di kredit modal. Maka kita catat juga jurnal penerimaan kas seperti itu. Kas debit di kredit modal. Kenapa kita masukkan modal di kolom serba-serbi? Karena penyetoran modal itu hanya sekali terjadi. Lalu tanggal dijual kepada toko muncul, maka jurnalnya lah kas debit di kredit penjualan, diterima cek sama dengan menerima uang tunai. Maka kita catat ke jurnal penerimaan kas. Kas debit di kredit penjualan. Tanggal 10 menerima piutang. Tentu menerima piutang bisa saja ada potongan karena di sini sudah jelas hasil penjualan 5 hari yang lalu. Berarti kita memberikan potongan. Namanya potongan penjualan. Maka kalau kita buat jurnal umum adalah piutang 40 juta. Saya ulangi, menerima piutang. Kas 40 juta debit di kredit piutang, di kredit juga potongan. Potongan berapa? Adalah 2 kali 40 juta. Sehingga kalau kita masukkan ke jurnal khusus, kas 39.200.000. Kenapa 39.200.000? Adalah 40 juta dikurang 2% kali 39.200.000. Atau dengan kata lain hasilnya 800 merupakan potongan penjualan. Maka jurnalnya adalah kas debit di debit potongan penjualan di kredit piutang dagang. Demikian juga tanggal 12. Tanggal 12 ini ya, menjual peralatan bekas. Maka jurnalnya apa? Kas debit di kredit peralatan. Itu tanggal 12 ya. Tanggal 12. Kas debit di kredit peralatan. Kenapa kita masukkan ke serba-serbi? Karena menjual peralatan itu hanya sekali. Yang pasti hukum debit kredit sama. Kas debit di kredit peralatan. Kenapa bukan penjualan? Karena yang kita jual itu bukan barang dagangan, tapi adalah peralatan. Jadi bukan berarti harus kita buat penjualan di sini. Adalah peralatan. Itu bedanya. Kemudian tanggal 18. Tanggal 18 menerima piutang, ada potongan. Maka jurnalnya adalah kas 29.400.000 potongan penjualan lalu di kredit piutang dagang. Demikian juga tanggal 25 menerima sewa. Berarti jurnal umumnya adalah kas debit di kredit pendapatan sewa. Kita catat ke jurnal khusus kas debit di kredit pendapatan sewa. Kita masukkan ke serba-serbi pendapatan sewa karena hanya satu kali jenis transaksi terjadi dalam 1 bulan. Lalu diterima pelunasan wesel. Wesel sebagaimana yang sudah sampaikan piutang wesel. Piutang wesel itu adalah piutang yang dibuktikan dengan ada suatu perjanjian tertulis. Ini sudah kita jelaskan dalam piutang wesel. Akan kita perjelaskan pertemuan berikutnya. Maka jurnalnya adalah tanggal 26 kas debit wesel tagih di kredit. Wesel tagih sama dengan piutang wesel. Lalu ada bunga kas debit pendapatan bunga. Kemudian tanggal 29 diterima piutang, berarti kas debit di kredit piutang. Kas debit di kredit piutang. Tanggal 30 perusahaan diterima pemberitahuan dari bank bahwa akun perusahaan telah dikredit. Bagaimana ini akan kita bahas lagi dalam rekonsiliasi bank. Tetapi kita telah memperoleh
pendapatan jasa giro. Berarti kas debit dikredit pendapatan jasa giro. Maka kas debit dikredit pendapatan bunga jasa giro. Maka kita jumlahkan berapa kas, berapa potongan penjualan, berapa piutang dagang, berapa penjualan, berapa semua serba-serbi. Sehingga kita buatlah rekapitulasi nantinya. Setelah jurnal penerimaan kas akan kita buat rekapitulasi. Contoh rekapitulasi adalah seperti ini. Kas yang debit kas sekian, penjualan sekian, yang dikredit piutang sekian, penjualan sekian, modal sekian, dan seterusnya, sehingga jumlah kredit dan debit sama. Itu diambil dari sini. Pindahkan kas 152, penjualan 20, maka penjualan, saya ulangi, penjualan potongan penjualan maksudnya, potongan penjualan, lalu dikredit piutang sebesar, ini kredit ini semua sebesar 74. Kita pindahkan saja, hanya pindahkan saja. Itulah materi pembelajaran kita tentang jurnal khusus. Nah, PowerPoint-nya juga saya kirim, maka Anda pahami PowerPoint-nya, Anda pahami juga videonya. Demikian soal nanti akan saya kirim di Google Classroom. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan nanti. Itu saja. Kalau ada pertanyaan, tanyakan lewat WA dan kita jelaskan minggu pertemuan berikutnya. Demikian saya akhiri dengan ucapan terima kasih.